Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aista Tasya Kamila dari kelas 3F dengan NPM 22 1063 1170053. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai SOP dan audit keamanan komputer. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian SOP atau Standard Operational Procedure. Standar Operational Procedure adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagian flowchart di bagian akhir. Selanjutnya tujuan SOP, yang pertama menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau keadaan tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam menjalankan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. 2. Sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas tertentu untuk sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, sebagai parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, tanggung jawab dari petugas yang terkait. Selanjutnya, fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas petugas. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, ini audit keamanan komputer. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing itu sebagai berikut. Yang pertama, auditing adalah suatu proses sistematis, secara objektif, mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Yang selanjutnya, keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Nah, selanjutnya ada standar-standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditor, IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan audit internal. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan ini memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik itu informasi keuangan atau operasional. Yang kedua, audit sistem informasi. Audit sistem informasi ini melakukan tinjauan atas pengendalian SIE untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tinjauan menyeluruh proses audit. Yang pertama, merencanakan audit. Di mana merencanakan audit itu ada tetapkan lingkup dan tujuan, organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor resiko, dan siapkan program audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit, ada pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi,
berdiskusi dengan para pegawai, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, lakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Ada nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangkan faktor-faktor resiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Ini ada memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, dan menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Nah, kerangka untuk audit keamanan komputer. Jenis-jenis kesalahannya, yang pertama pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Kedua, kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan cara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya, yang pertama rencana keamanan atau perlindungan informasi, kemudian pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi, prosedur perlindungan dari virus, menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan asuransi sistem informasi. Kemudian tinjauan atas sistem. Ini ada menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, kemudian memeriksa daftar akses sistem, dan yang terakhir memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Uji pengendaliannya mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kemudian pengendalian pengimbang. Dalam pengendalian pengimbang ini ada kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Selanjutnya ada kerangka untuk audit pengembangan program. Jenis kesalahannya, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Jenis-jenis pengendaliannya adalah operasi manajemen atau pengembangan program, terus persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman, kemudian pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Nah, ini tinjauan atas sistem. Tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman, tinjauan atas standar dokumentasi pemrogram, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian. Di uji pengendalian ini ada wawancara dengan pemakai, kemudian tinjauan atas notulen rapat, kemudian memverifikasi poin-poin penting, penolakan manajemen, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Selanjutnya, pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang kokoh.
dan pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Kemudian ada kerangka untuk audit prosedur pengembangan program. Jenis-jenis kesalahannya, pemrograman yang tidak sah, kemudian kode program yang tidak sah. Nah, jenis-jenis prosedur pengendaliannya itu daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, dan pengujian keseluruhan atas programnya. Tinjauan atas sistemnya, tinjauan kebijakan, standar dan prosedur modifikasi program, tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjau pengujian modifikasi, serta uji prosedur pemberian persetujuan, dan yang terakhir adalah diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program. Uji pengendalian ini verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen rapat, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji dan hasil dari pengujian sistem. Selanjutnya pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Selanjutnya ada kerangka untuk audit pengendalian pemrosesan komputer. Jenis-jenis kesalahannya ini kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kemudian kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Tinjauan atas sistemnya meninjau dokumentasi administrasi untuk standar pengendalian pemrosesan, kemudian mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian datanya, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Uji pengendaliannya mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Pengendalian pengimbangnya, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Kerangka untuk audit pengendalian data sumber, jenis-jenis kesalahannya, data sumber yang tidak akurat, dan data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya, otorisasi pemakai, penanganan input data, mendaftar penerimaan, perpindahan dan pemrosesan input data, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Tinjauan atas sistemnya, meninjau dokumentasi administrasi atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan. Uji pengendaliannya, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai, kemudian pengendalian pengimbangnya, pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Kerangka untuk audit pengendalian data file. Jenis kesalahannya, modifikasi, penghancuran atas data, hardware atau softwarenya. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya, pembaruan bersamaan,
penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection, penggunaan software perlindungan virus. Tinjauan sistemnya memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Uji pengendaliannya amati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengimbangnya, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakaian kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.